Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nama alaina bi ni'matis sehat wal afiat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Raihan Ganis Bayanan sebagai host. Yang kedua adalah Lutfi Ananda Soliha, 3 Dini Lestari, 4 Zia Fauzia, 5 Nanda Solihatun Nisa. Baik, di sini kami akan mempresentasikan filosofi atau biografi Muhammad Abduh dan pemikiran hasil pemikirannya. Yang mana video ini untuk tugas dari mata kuliah pemikiran politik Islam. Baik, Muhammad Abduh adalah salah satu seorang pemimpin yang pemikirannya itu meninggalkan pengaruh tidak hanya di tanah airnya yaitu Mesir dan di Arab, tetapi juga dunia Islam termasuk Indonesia ini. Muhammad Abduh ini salah satu ilmuwan yang disebut bahwa pembaruan dalam Islam di Indonesia ini timbul atas pengaruhnya. Muhammad Abduh dikenal sebagai seorang sarjana pendidik, multi alim, dan seorang teolog dan pembaruan. Muhammad Abduh sangat menghargai akal, tak kecuali pada tataran teologis. Hal ini tampak dalam pembahasannya dalam masalah-masalah ketuhanan. Dalam hal penghargaan terhadap akal, Muhammad Abduh ini sering dijajarkan dengan kaum Mu'tazilah, bahkan melebihi. Nah, tulisan ini mengkaji beberapa pemikiran Muhammad Abduh. Nah, baik, dalam pemaparan ini akan dijelaskan oleh salah satu anggota kami, yaitu yang pertama adalah Lutfia Ananda Solihah. Pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan. Salah satu isu paling penting yang menjadi perhatian Abduh sepanjang hayat dan karirnya adalah pembaharuan pendidikan. Baginya pendidikan itu penting sekali, sedangkan ilmu pengetahuan itu wajib dipelajari. Bahkan hal itu juga menjadi tujuan hidupnya. Ia menulis tujuan hidupnya ada 2. Yang pertama, membebaskan pemikiran dari ikatan taklid dan memahami ajaran agama sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh ulama zaman klasik atau salaf. Zaman sebelum timbulnya perbedaan paham, yaitu dengan kembali kepada sumber utamanya. Yang kedua, memperbaiki bahasa Arab yang dipakai oleh instansi-instansi pemerintah maupun surat-surat kabar dan masyarakat umumnya dalam surat menyurat. Yang menjadi perhatiannya adalah mencari alternatif jalan keluar dari stagnasi yang dihadapinya sendiri di sekolah agama Mesir, yang tercerminkan dengan baik sekali dalam pendidikannya di Al-Azhar. Dia mengkritik sekolah modern yang didirikan oleh misionaris asing. Dia juga mengkritik sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Katanya di sekolah misionaris, siswa dipaksa mempelajari Kristen, sedangkan di sekolah pemerintah siswa tidak diajarkan agama. Keberatan final Abduh berkenaan dengan upaya pendidikan barat disebabkan oleh pengalaman bahwa orang yang meniru bangsa lain dan meniru adat bangsa lain membukakan pintu bagi masuknya musuh. Mereka mempersiapkan jalan dan membuka pintu bagi pihak asing. Abduh memperjuangkan sistem pendidikan fungsional yang bukan import, yang mencakup pendidikan universal bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Semua harus punya kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Semuanya harus mendapat pendidikan yang mengabaikan perbedaan sektarian dan menyoroti perbedaan antara Kristen dan Islam. Dalam sistem Abduh, siswa sekolah menengah haruslah mereka-mereka yang ingin mempelajari syariat, militer, kedokteran, atau ingin bekerja pada pemerintah. Kurikulumnya harus meliputi antara lain buku yang memberi pengantar pengetahuan, seni logika, prinsip penalaran, dan protokol berdebat. Menentukan posisi tengah dalam upaya menghindarkan konflik. Pembahasan lebih rinci mengenai perbedaan antara Islam dan Kristen. Berbagai upayanya dalam bidang pendidikan adalah wujud dari keinginannya untuk melakukan pembaharuan secara evolusi, bukan revolusi. Ia seorang pendidik
yang ingin membawa pembaharuan melalui pendidikan yang memakan waktu panjang, tetapi mewujudkan dasar yang kuat. Baik, pemaparan yang kedua adalah dari Saudari Dini Lestari. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran Muhammad Abduh tentang teologi. Langsung saja, antara teologi Mu'tazilah dan teologi Abduh mempunyai persamaan, sama-sama memberi kekuatan yang tinggi pada akal dan sama-sama berpendapat bahwa wahyu tak mempunyai fungsi dalam keempat masalah pokok keagamaan yang dipersoalkan. Keempat pokok masalah yang dipersoalkan yaitu yang pertama mengetahui Tuhan, yang kedua kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, yang ketiga mengetahui kebaikan dan kejahatan, dan yang keempat yaitu mengetahui kewajiban berbuat baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat. Selanjutnya dalam pada itu bahwa Muhammad Abduh memberi kekuatan yang lebih tinggi kepada akal daripada Mu'tazilah sendiri. Wahyu menurut Abduh menjelaskan kepada akal bagaimana cara beribadah dan berterima kasih kepada Tuhan. Wahyu menentukan baik buruk suatu ketetapan Tuhan melalui perintah dan larangan pada saat akal tak mampu memberi penilaian baik buruk suatu perbuatan. Akal diperkuat oleh wahyu melalui sifatnya yang absolut untuk memaksa manusia tunduk pada hukum dan peraturan. Dalam pandangan Abduh, wahyu mempunyai dua fungsi yang utama, yaitu menolong akal untuk mengetahui secara rinci tentang kehidupan akhirat, dan menguatkan akal agar mampu mendidik manusia untuk hidup secara damai dalam lingkungan sosialnya. Terima kasih. Pemaparan yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Nanda Solihatunisa. Konsep iman dalam pandangan Muhammad Abduh. Bagi Abduh yang memberikan kedudukan tinggi pada akal, iman tidak digambarkan sebagai tasdik, imam yang hanya didasarkan atas wahyu, tetapi imam baginya adalah ilmu pengetahuan, itikat kepercayaan atau keyakinan. Dalam tafsir Al-Manar, ia menjelaskan bahwa iman adalah pengetahuan sebenarnya yang oleh akal melalui argumen-argumen kuat dan membawa jiwa seseorang untuk tunduk dan menyerah. Sesuai dengan pemahamannya bahwa manusia terdiri atas kawas, yaitu mereka yang memiliki kesanggupan untuk mengetahui Tuhan dan alam gaib, dan golongan awam, yaitu mereka yang tidak memiliki kesanggupan. Sebagaimana golongan kawas, dalam pandangan ada dua bentuk iman. Yang pertama ada iman orang kawas, yang kedua ada iman orang awam. Imam golongan kawas adalah imam hakiki, sedangkan imam golongan awam hanya imam taklidi. Golongan awam ini tidak sampai mencapai ma'rifat, tetapi hanya tahqiq. Menurut Abduh, hanya iman hakikilah yang dapat mendorong seseorang untuk beramal. Iman hakiki tidak terdiri atas pengetahuannya saja, tetapi juga amal. Orang yang memiliki iman demikian terbimbing untuk berbuat baik karena tahu bahwa perbuatan itu adalah baik dan menjauhi perbuatan jahat. Karena tahu mereka bahwa perbuatan jahat membawa akibat-akibat buruk terhadap kita. Dan yang terakhir adalah Saudari Zia Fauzia. Selanjutnya, pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Sebagai salah seorang tokoh pembaruan Islam, Muhammad Abduh tidak hanya bisa dikenal di tanah airnya, yakni di Mesir. Bahkan dunia Islam lainnya, termasuk Indonesia, sangatlah mengenal tokoh pimpinan ini. Bagaimana pengaruh pemikiran Muhammad Abduh di Indonesia sebelumnya bisa kita lihat dari bagaimana pandangan terhadap Islam di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari dua paradigma. Yang pertama ada Islam tradisional dan Islam modernis. Studi mengenai gerakan pembaruan Islam di Indonesia, Deller Nur, membedakan Islam tradisional dan Islam modernis sekurang-kurangnya dari 3 aspek. Yang pertama ada aspek semangat pemurnian ajaran. Semangat inilah yang telah menimbulkan upaya-upaya yang tak kenal lelah dari Islam modernis untuk membersihkan ajaran Islam dari apa yang mereka sebut sebagai bid'ah, tahayul, atau khurafat, yang menurut mereka masih dianut oleh kebanyakan masyarakat Islam di Indonesia. Dan yang kedua ada sikap tradisional bermazhab, khususnya di bidang fikih, yang kemudian menimbulkan perselisihan di sekitar masalah khilafiyah atau masalah taklid.
Islam modernis menggugat tradisi ini, sementara Islam tradisional mempertahankannya. Dan yang terakhir ada sikap terhadap perubahan dan rasionalitas. Secara umum, Islam tradisional digambarkan sebagai kurang menyukai perubahan dan lebih cenderung mempertahankan kebiasaan yang telah dianut. Sementara Islam modernis sebaliknya, yaitu menghendaki pembaruan-pembaruan. Hal ini tercermin dari lembaga pendidikan pesantren yang dipertahankan oleh Islam tradisional sebagai modelnya. Sementara Islam modernis memilih sistem sekolah sebagai cerminannya. Dengan memperhatikan ketiga aspek di atas, maka dari kedua Islam tradisional dan Islam modernis dapat dilihat dari gerakan-gerakannya. Baik, dari pemaparan yang teman-teman tadi jelaskan, bahwasannya pemikiran Muhammad Abduh ini tampak sekali sangat menonjol peran akal dalam memahami suatu masalah keagamaan. Hal ini yang terpenting ini dilakukan karena Muhammad Abduh ini adalah usahanya untuk bebaskan akal dari belaga taklid yang disadarkan atau tidak menghambat perkembangan pengetahuan agama. Sebagai seorang ulama, Muhammad Abduh ini sebenarnya ingin memajukan umat Islam dengan cara merombak pemahaman keagamaan umat Islam. Tak terkecuali dengan masalah teologi. Baik itu di dalam bidang pendidikan, hampir seluruh hidupnya ini dicurahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan pengalamannya ini yang didapatkan bahwa metode pengajaran yang salah, penghafalan yang di luar kepala tanpa memahami makna, dan ketertikan umat Islam dari barat membuat terobsesi akan sistem pendidikan di Mesir. Baik, cukup kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.